Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ruas Jalan Melala Selatan rusak, tak bisa dilalui mobil. Seorang petani di Pasaman, Nyambi mengedarkan ganja diringkus polisi. Seorang warga meninggal dunia usai ditolak dirawat di IGD RSUD di Padang. Hingga kakek beristri 7 ditangkap polisi karena mencabuli bocah yang masih berusia 7 tahun. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Sini kau. Rekam nih. Oh, jadi bang. Rekam tadi dapat videonya. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang petani yang diduga menyambi sebagai pengedar ganja pada Rabu dini hari. Irwan ditangkap di rumahnya di Kampung Hutarim Baru, Nagari, Tarung Selatan, Kecamatan Rau Pasaman. Irwan ditangkap berdasarkan informasi dari warga jika rumahnya kerap didatangi oleh warga lain yang bukan petani. Tak hanya itu, keheranan warga semakin bertambah saat tamu yang keluar dari rumah Irwan bukan berasal dari kampung mereka. Kecurigaan itu mereka laporkan ke Babin Kamtibmas setempat dan meneruskannya ke Kasat Narkoba Polres Pasaman. Polisi yang memperoleh informasi berharga itu kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya dan berhasil menemukan ganja kering seberat 100 gram yang dibungkus dengan plastik kopi. Ganja itu dibaginya menjadi 3 paket kecil dan dibungkus dengan plastik bening. Setelah mendapatkan barang bukti, polisi kemudian membawa tersangka ke Mapolres Pasaman untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Memang benar, Satres Narkoba Polres Pasaman telah melakukan ungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis ganja di Hutarim Baru, Nagari, Tarung Selatan, Kecamatan Rau. Untuk barang yang diamankan jenis ganja seberat kurang lebih 100 gram. Tersangka inisial I dan sekarang sudah kita proses. Saat ini, Irwan diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pasaman. Polisi ingin mendalami sepak terjangnya dalam hal mengedarkan ganja. Tak hanya itu, polisi juga ingin mengetahui dari mana asal ganja itu dan siapa saja yang menjadi pelanggannya. Atas perbuatannya, petani ini dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Asap hitam membumbung dari 6 kedai yang terbakar. Kedai yang terbakar itu adalah kedai yang menjual buah-buahan, kedai pemasangan jok sepeda motor, kedai pangkas rambut, kedai perabot, apotek, dan kedai menjual barang harian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Selain membakar 6 kedai, api juga membakar 1 unit sepeda motor dan mobil yang terparkir di depan sebuah rumah. Jenazah Desi Eriati, pasien yang ditolak IGD Rumah Sakit Umum Daerah Padang dan akhirnya meninggal dunia keesokan harinya di rumah sakit swasta, dimakamkan pihak keluarganya di TPU Aye Dingin, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah. Keluarga menyesali tindakan RSUD yang menolak memberikan penanganan medis, bahkan menyuruh pasien untuk pulang karena dianggap tidak masuk kategori gawat darurat. Namun tuduhan yang dilontarkan keluarga korban dibantah oleh manajemen RSUD Dr. Asidin. Menurut direkturnya, saat korban diantar ke IGD,
Secara medis kondisinya tidak dalam keadaan darurat. Sesuai SOP di RSUD itu, Desi Aryati tak perlu dirawat dan dianjurkan untuk pulang ke rumah. Desi Aryati akhirnya dibawa keluarganya ke rumah sakit swasta, namun akhirnya meninggal dunia akibat sesak napas. Satuan Tugas Penegak Perda Payakumbuh membongkar lapak pedagang yang berada di kawasan bekas terminal di pusat kota Payakumbuh. Atap seng yang dipasang pedagang kaki lima dirobohkan oleh petugas. Lapak-lapak juga dikumpulkan untuk dibawa petugas. Pembongkaran dilakukan setelah para pedagang diberikan peringatan untuk membongkar sendiri lapak yang dibangun di lahan parkir itu. Namun pedagang kaki lima tidak juga membongkar lapak dagangannya hingga batas waktu yang ditentukan. Pedagang yang lapaknya dibongkar akan didata untuk dipindahkan ke tempat lain, sehingga mereka yang selama ini memang aktif berjualan akan memiliki tempat yang baru. Meski telah beristri 7 orang, seorang kakek di 50 kota masih tega mencabuli bocah yang baru berusia 7 tahun. Akibatnya, sang kakek harus berurusan dengan polisi. Polisi yang mendapat laporan dari ibu korban bergegas menyambangi rumah M di Kecamatan Pangkalan Koto Baru 50 kota. Polisi harus berlari kecil menuju rumah itu karena letaknya di pinggir hutan dan sangat memungkinkan M untuk kabur. Namun M sang pelaku tak ditemukan di rumah itu. Kakek yang berusia 71 tahun itu ditemukan polisi menginap di rumah salah seorang anaknya dari istri pertama di Jorong Lubuk Jantan. Kepada polisi, M menceritakan jika dia melancarkan aksinya dengan cara membujuk dan mengiming-imingi korban dengan memberikan uang. Pencabulan hingga persetubuhan telah dilakukan tersangka sebanyak 10 kali di berbagai lokasi. Lebih dari 1 bulan, kemarau panjang terjadi di Padang. Hal ini berdampak terhadap sawah-sawah petani. Salah satunya berada di Kelurahan Batang Kabung Gantiang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran kota Padang. Tanah persawahan di sini kering kerontang dan ditumbuhi rumput liar. Biasanya seminggu usai panen, sawah langsung dibajak, kemudian benih disemai. 3 minggu selanjutnya telah bisa ditanam. Namun saat ini hampir 40 hari usai panen, bibit padi belum bisa disemai karena tidak adanya air di sawah. Walau demikian, petani di daerah ini tidak berniat untuk menjadikan sawahnya menjadi ladang. Mereka tetap bersabar menunggu air hujan turun untuk mengairi sawah-sawah mereka kembali. Dua pelaku pencurian spesialis becak motor ini diringkus anggota Satreskrim Polresta Padang di Teluk Bayur, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang pada Rabu malam. Yang pertama ditangkap adalah Panji yang mencoba kabur saat akan diringkus polisi. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan berkali-kali agar pelaku tidak lolos. Panji akhirnya bisa dibekuk. Setelah dilakukan interogasi, polisi mencari rekan pelaku lain yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penangkapan. Berbeda dengan Panji yang berupaya untuk kabur, rekannya yang bernama Adit diringkus polisi tanpa perlawanan. Saat diperiksa, polisi menemukan sejumlah daun ganja kering yang diakui Adit sebagai miliknya. Dari keterangan kedua pelaku, barang bukti 1 unit becak motor yang mereka curi telah dijual kepada penadah. Polisi kemudian mendatangi sang penadah.
dan menyita barang bukti becak motor berikut dengan kunci letter T yang digunakan pelaku saat beraksi. Dari keterangan polisi, kedua pelaku ternyata spesialis mencuri becak motor yang telah beraksi hampir 15 kali di Padang. Setelah kita amankan 2 orang pelaku spesialis pencurian becak motor, dan untuk pelaku kita amankan di daerah Teluk Payur. Untuk pelaku sempat melarikan diri dan langsung kita kejar. Untuk pelaku dan barang bukti telah kita amankan di Polresta Padang. Dan pelaku kita serahkan kepada unit IKSA di Polresta Padang. Kedua pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Petugas gabungan dari Polresta Padang dan Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di kawasan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, Rabu siang. Pada operasi gabungan ini, yang menjadi sasaran adalah pangkalan truk di kawasan Indarung. Dari informasi yang beredar, banyak sopir dan kernet truk pengangkut semen yang menunggu muatan semen mengonsumsi sabu-sabu. Informasi tersebut ternyata benar. Petugas menangkap 4 orang yang sedang mengonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Dalam kegiatan yang dipimpin oleh Kasat Narkoba Polresta Padang ini, polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mencari tempat-tempat penyimpanan narkoba di warung maupun di tempat mangkal lainnya. Setelah digeledah, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 22 paket siap edar. Mereka yang ditangkap itu selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara kita amankan ada 4 orang tersangka. Ada lebih kurang 22 paket narkotika jenis sabu. Di sana kita temukan alat hisap, timbangan elektrik, dan hasil penjualan juga. Yang satu lagi santai, duduk menunggu antrian. Dari itu kita amankan. Sempat mereka lari atau kabur. Setelah dilakukan penggeledahan, kita temukan yang pertama itu 1 paket narkotika jenis sabu. Mereka sempat juga ada yang dibuang, dilempar ke arah pinggir sungai. Operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan ini akan terus digelar jajaran kepolisian dari Polresta Padang dan Polda Sumbar secara rutin untuk meminimalisir tindakan penyalahgunaan narkotika. Alfi melaporkan dari Padang. Jendela itu tuh. Sana dimanapun Barado, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap semangat dan sampai jumpa.